Akhirnya bapak saya kena tipu, tapi saya masih kecil waktu itu, sehingga ya akhirnya lari ke beralih profesi. Dia bilang enggak, kamu harus sekolah, sehingga saya disekolahkan dengan berbagai kekurangan. Bahkan waktu itu saya ingat. Jadi apa Prof? Ya. Kita harus menjual lampu Petromax. Kita harus menjual termos. Termos. Yang plastik keliling itu, Prof. Dijual itu untuk membayar uang sekolah. Oh, milik di rumah? Milik di rumah. Waduh, luar biasa perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkini, saya Eca Pandita Lopi. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Kartajayadi, Master Seni. Ya. Apa kabar, Prof? Ya, baik. Ya, luar biasa, Prof ya. Ya, jadi sekedar pengantar sedikit, Prof Karta ini, beliau sering dipanggil Prof Karta. Jadi kebetulan dapat beliau, saya juga alumni dari UNM, saya dapat beliau, Prof Karta sering kami panggilnya. Beliau ini baru saja dilantik menjadi nahkoda di kampus pencetak guru UNM pada tanggal 17 Mei 2024 kemarin ya. Dan tentunya ya Prof ya, ada banyak visi misi yang Prof sampaikan pada saat pencalonan kemarin, dan tentunya untuk kedepannya ada pasti ingin Prof lakukan untuk perjalanan UNM ke depan. Nah, sebenarnya itu kita pengen bincang-bincang dulu kepada ayahanda Pak Rektor, Prof Karta. Mungkin kita ingin kenal dulu nih Prof. Masa-masa kecil Prof nih seperti apa Prof? Kalau nggak salah Prof lahir di Camba ya Prof? Iya, mungkin bisa ini Prof disampaikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pemirsa Makassar terkini. Ya, ini betul-betul terkini yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Saya itu lahir di Camba Maros, satu desa terpencil perbatasan Bone. Jadi saya mau dikatakan orang Bone boleh juga, orang Maros boleh juga. Itu secara geografis. Kemudian usia 1 tahun, orang tua hijrah ke Makassar, dan saya juga di kota Makassar, di pemukiman asli kota Makassar. Di mana tuh, Bro? Di sekitar Jalan Barukan, Jalan Sebutung sana, dan itu adalah salah satu pemukiman tertua karena dekat dengan pelabuhan Pawotere. Jadi saya terbiasa dengan hiruk pikuk perkotaan yang penuh sesak dengan berbagai persoalan, sehingga saya lahir juga, tumbuh dan lahir dengan berbagai persoalan di sekitar. Inilah yang membawa saya kemudian mampu keluar dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, di mana teman-teman saya di umur 1 tahun sampai tahun 90-an ya, saya berada di sana. Dan hanya saya yang tampil sebagai ya bukan akademisi, sebagai PNS lah. Masya Allah. Jadi teman-teman saya tuh nggak ada PNS petarung semua, nggak ada. Jadi saya di antara sekian banyak teman-teman saya di Panampu, Lembo, Sabutung, Cambaya, itu hanya saya yang berhasil menjadi PNS. Saya dari pinggiran jadi. Dari pinggiran saya. Oleh karena itu saya di rumah berbahasa Bugis. Kemudian di luar itu saya berbahasa Makassar. Bahasa Makassar saya itu bahasa Makassar. Makassar sini. Banget. Ya, jadi bukan Makassar Goa, bukan Takalar, bukan Jeneponto. Saya Makassar, kota Makassar. Ada aksentuasi tertentu yang saya tahu kalau dia orang Sungguh Minasa, dia orang Takalar, dia Jeneponto, dia Marus, dia Pangkep. Gitu. Tapi di lingkungan keluarga Prof, yang
mengecam pendidikan seperti apa, Prof? Oh, tidak ada juga di lingkungan keluarga saya, tidak ada yang Ya? semuanya hanya sampai ke SMA. Setelah itu karena tuntutan ekonomi, mereka lari ke petani, mereka lari ke nelayan, buruh dan sebagainya. Termasuk keluarga saya juga seperti itu. Karena kekurang pahaman tentang kehidupan, sehingga awalnya orang tua saya itu pedagang beras, baguslah hidup saya ketika itu. Kemudian ketika itu ada iming-iming dari seseorang untuk kemudian bisa hijrah ke Irian waktu itu, ke Irian malah, karena di sana masih kurang pedagang. Akhirnya bapak saya kena tipu, tapi saya masih kecil waktu itu, sehingga ya akhirnya lari ke beralih profesi setelah tertipu dari pedagang, beralih profesi ke pekerja harian. Jadi saya lahir dari betul-betul dari bawah ya, Prof? Saya betul-betul dari bawah saya lahirnya. Prof, pernah tidak waktu Prof bermimpi menjadi seorang rektor? Enggak pernah, saya enggak pernah bermimpi. Bahkan dulu cita-citanya apa? Saya sebenarnya karena saya besar di lingkungan yang kumuh begitu, saya tidak pernah berpikir bahwa ada kehidupan di luar sana yang dengan status kita kita mampu mendapatkan income secara tetap. Tidak pernah saya bayangkan itu. Itulah sebabnya ketika saya di sekolah SD di Berowangi sana, di dekat pekuburan. Di Makassar juga? Di Makassar juga. Saya mulai SD di Makassar. SMP di SMP Muhammadiyah di Jalan Kapoposan, kemudian SMA Muhammadiyah di Jalan Muhammadiyah. Saya tuh betul-betul tidak paham mau kemana saya ini. Sehingga pada saat itu ketika di SMA kok saya dianugerahi bisa menggambar lah. Jadi antara seluruh teman-teman saya bisa menggambar, sehingga ketika saya tamat di SMA, bapak saya yang memang orientasinya paham tentang bagaimana beratnya kehidupan, dia tidak ingin bapak saya seperti dia. Dia pekerja harian, dia bilang enggak, kamu harus sekolah. Sehingga saya disekolahkan dengan berbagai kekurangan. Bahkan waktu itu saya ingat, jadi kita apa, Prof? Ya. Kita harus menjual lampu Petromax. Kita harus menjual termos. Termos. Yang plastik itu. Yang termos yang tempat air panas. Keliling jual. itu, Prof. Dijual itu untuk membayar uang sekolah. Oh, milik di rumah? Milik di rumah. Waduh, luar biasa perjuangan. Saya luar biasa. Akhirnya saya bilang begini. Ketika saya menjadi PNS, sebelum PNS itu, saya hanya memilih satu jurusan. Harus jurusan seni rupa, karena hanya itu yang saya kuasai. Jadi ketika itu si penmaru namanya, saya hanya pilih satu pilihan seni. Pilihan kedua tidak ada. Dikosongkan. Terus saya bilang sama ibu saya, sama bapak saya, kalau saya tidak lulus, belikan saya PT. Jadi seperti PT aja. Karena saya giat dan sebagainya, ya alhamdulillah berprestasi. Saya tidak percaya diri bahwa di kampus ini seperti ini. Tapi saya memang lahir dari petarung. Tapi apa yang orang bisa, saya harus bisa. Cuma saya masih malu-malu, sehingga di kelas ketika saya lihat, ketika dosen bertanya di IKIP Ujung Pandang tahun 83, kok saya punya pertanyaan tapi kenapa saya tidak ungkapkan? Ketika dosen mengatakan ada bisa menjawab, saya bisa jawab. Tapi kalau bertanya tidak. Tapi tidak bisa, tidak mau saya. Tidak malu saya mau menjawab, malu saya akhirnya satu ketika saya beranikan. Ternyata saya beranikan, ya disitulah mulai tumbuh saya punya kepercayaan diri. Di akademis, saya beralih dari pertarungan kelas bawah yang notabene adalah masyarakat marginal. Ternyata saya bisa. Sejak itu saya temukan jati diri. Saya ranking 1 sejak di semester 1 sampai selesai. Kemudian teman-teman itu selesai langsung jadi guru, saya enggak. Saya tanya, bisa nggak saya jadi dosen? Bisa. Apa jalurnya? Saya harus nambah satu semester, namanya jalur tesis.
Hanya saya di angkatan 83 yang melakukan itu. Itu 83 sudah masuk di UNM. Tahun 80 ya, tahun 90, tahun 89 selesai. Karena tahun 89 saya jadi dosen. Nah, sejak itu saya memaham kehidupan bahwa ada kehidupan yang akademik yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, itulah sebabnya sampai sekarang mahasiswa kita kan sering bentrok, sering tawuran. Persoalan begitu saya sudah biasa. Sejak kecil saya sudah tawuran. Iya, jadi sejak saya dekan 2 periode nggak pernah saya takut dengan tawuran. Biasa aja itu. Lempar-lempar apa sebagainya, panah-panahan biasa saya. Gitu. Masya Allah. Aduh, mau maaf ini saya agak. Nah, itu justru ya. Aduh, saya juga baru tahu, Prof. Ternyata luar biasa ya. Itulah memang harus butuh proses, Prof ya. Untuk mencapai titiknya sekarang jadi 01 di kampus yang punya kita dibina juga di sini, belajar juga dari IKIP dan sekarang jadi UNM. Ternyata Prof ini pernah jadi ketua jurusan ya, Prof? Ketua jurusan tahun 2000. Kemudian pernah jadi dekan 2 periode. Dekan 2 periode. Iya. Saya masih dapat, Prof, satu waktu masih Fakultas Bahasa dan Seni dulu. Betul. Kemudian di angkatan saya berubah jadi Fakultas Bahasa dan Seni, dan itu Prof kayaknya sudah jadi dekan di situ, Prof ya. Saya dekan, betul. Oke, kita kembali bertanya ke Prof nih, Prof. Tadi kapan terlintas itu